sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kadang-kadang jealous tengok Indonesia ni. Ya, warga Malaysia banyak yang iri dengan timnas ya. Jadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, Kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita ya. Kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain Warisan tu dengan pemain pasukan keturunan ya. Kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah, itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya kita harus fikirkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Kabar mengejutkan datang dari negara tetangga kita, Malaysia. Ya, di mana dalam ajang kompetisi sepak bola level Asia mereka selalu gagal total. Dan yang baru-baru ini timnas U17 Malaysia pun gagal untuk masuk ke putaran final Piala Asia U17. Sontak hal ini pun membuat warga Malaysia geram kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Seperti apa keseruan video ulasannya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Ya, lolos ya, Piala Asia U17 ya. Di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan. Namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Ya, bangga dengan timnas U17 ya. Sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan, yakni lolos ke Piala Asia. Guys, tolong cariin gas rumpun kita dong, di sini ada nggak? Oh iya, dia kan gagal lolos. Aduh, nih guys ya, inilah negara-negara yang lolos di AFC U17 ASEAN Cup cuy. Nanti di Arab Saudi tahun 2025, buset dah guys. Cuma negara Malaysia doang guys yang lolos, cuma negara Malaysia doang yang lolos. Padahal Indonesia udah level Asia ya. Vietnam loh yang lolos, padahal kita selalu berempat loh. Padahal kita selalu berempat di setiap kawan. Kenapa sih Malaysia kok nggak lolos sih, buset. Padahal kita nungguin loh bertiga. Semua level usia 17, 20, 23 lolos Asia teman-teman. Tapi nasib malang ya, negeri jiran kita, tetangga kita semuanya nggak ada yang lolos. Dan ya Udah beda level ya Indonesia ada ya. saja di atas, ada saja di bawah. Udah kelas Asia, Terus bukan Asia semangat, Tenggara lagi ya. Masih ada kesempatan lain ya di tahun-tahun berikutnya. Coba berusaha, mungkin hari ini Indonesia lebih ya daripada negeri jiran kita Malaysia. Dan kita nggak bisa untuk menyombongkan diri teman-teman, karena sesuatu hal ya bisa saja terjadi ya. Malaysia harus menerima kenyataan pahit karena gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 usai ditahan Laos dengan skor 2-2 pada Minggu 27 Oktober 2024. Harimau Malaya Muda harus meraih kemenangan pada saat menghadapi Laos pada pertandingan penentu di grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebab pada laga pertama, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Uni Emirat Arab pada laga yang digelar Rabu 23 Oktober 2024. Malaysia hanya punya jatah bertanding 2 kali, lantaran Lebanon, tim lain yang berada di grup Lebanon mengundurkan diri ya. Namun demikian, langkah mereka untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025 sudah terlihat berat sejak babak pertama melawan Laos di Stadion Nasional Lau KM 16. Minggu, 27 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat, Arayan HKM sempat membawa Malaysia unggul pada menit ke-11. Namun Laos justru mampu membalikkan kedudukan sebelum jeda turun minum. Gol Palindet Hatakon pada menit ke-21 disusul oleh eksekusi penalti Phayak Siphanom pada menit ke-33 membawa tim tuan rumah unggul 2-1 pada saat istirahat babak pertama. Di babak kedua,
Malaysia berhasil menyamakan skor melalui Muhammad Nakif Firhat pada menit ke-66. Namun gagal menemukan gol kemenangan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, maka Malaysia finish di posisi kedua grup H dengan catatan 1 poin. Sama seperti Laos yang finish ketiga. Namun Harimau Malaya Muda unggul dalam hal selisih gol. Kendati begitu, Malaysia dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 karena hanya memiliki catatan 1 poin dari 2 laga melawan 3 besar. Itu menyebabkan mereka tidak mampu finish di 5 besar klasemen runner-up terbaik lantaran kini ada 9 tim yang memiliki 3 poin. Sebagai informasi, Laos U17 yang ada pada saat ini merupakan tim yang sama yang dibantai Timnas Indonesia U17 dengan skor 1-6 di Piala AFF U16 2024 lalu. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 akan menentukan nasibnya di grup G dengan menghadapi Australia pada mulai pukul 21.30 WIB nanti. Timnas Indonesia U17 baru saja membantai Timnas Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Jumat, 25 Oktober 2024 tadi malam. Keberhasilan Timnas Indonesia membantai Mariana Utara dengan 10 gol tanpa balas ini membuat media Malaysia, Makan Bola, terkagum-kagum. Salah satu beritanya, media Malaysia tersebut membuat judul fantastis, Timnas Indonesia bikin Kepulauan Mariana Utara tercengang. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 malam ini mempertemukan Indonesia dengan kemenangan 10-0 dari Kepulauan Mariana Utara pada laga kedua grup G. Tulis media Makan Bola. Lebih lanjut, media Malaysia itu menulis, Timnas Indonesia U17 berhasil melanjutkan tren positif setelah sebelumnya mengalahkan Kuwait. Timnas Indonesia melanjutkan momentum terbaiknya setelah menciptakan kejutan setelah mengalahkan Kuwait, lalu Kepulauan Mariana Utara yang sebelumnya pernah kalah dari Australia 19-0. Media Makan Bola juga menjabarkan gol-gol yang diciptakan Timnas Indonesia U17 di babak pertama. Skuad muda Indonesia mencetak 7 gol di babak pertama melalui pemain sayap, Goli, 1, dan 9. Aldiansyah 15 dan 24, Evandra 21, Gelgel 23 dan 42. Ia melanjutkan, meski sudah unggul 7-0 di babak pertama, Timnas Indonesia tetap tampil mendominasi hingga akhirnya kembali tercipta 3 gol di babak kedua. Dominasi penuh yang ditampilkan skuad muda Indonesia di babak pertama membuat para pemain Kepulauan Mariana Utara tak mampu mendominasi permainan, tulisnya. Untuk aksi babak kedua, skuad muda Indonesia berhasil mencetak 3 gol setelah beberapa kali pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih. Indonesia meraih kemenangan keduanya dengan torehan gol besar. Lanjutnya, dengan hasil kemenangan ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin yang sama dengan Australia, yaitu meraih 6 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Australia di laga terakhir. Melawan Australia merupakan laga penentuan, timnas mana yang berhak menjadi juara grup G. Setelahnya, Indonesia akan menghadapi Australia dan Kepulauan Mariana Utara akan bertemu Kuwait pada laga terakhir grup G, tulis media Malaysia, Makan Bola, diketahui. Skuad Nova Arianto ini sebelumnya berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan dari Mariana Utara ini, kini Timnas Indonesia U17 telah mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup G dengan 6 poin, sama dengan Australia namun beda selisih gol. Wah, memang tim nasional Indonesia sedang dalam tren positif, di mana dari segala level usia Indonesia tampil di putaran final Piala Asia. Dan semoga dalam waktu dekat ini timnas senior Indonesia mendapatkan poin penuh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.